berikan kepada kita berupa makanan, berupa minuman, sandang, dan juga termasuk papan kita, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu semuanya, Allah juga memberikan kepada kita nikmat beribadah, nikmat berpuasa, nikmat melaksanakan sholat, nikmat tilawatul Quran, nikmat bersedekah, dan sebagainya. Semua itu adalah nikmat. Apakah betul kita sudah menikmati puasa? Bisa menikmati puasa? Benar. Nikmat apa berat? Ya. Alhamdulillah. Sholat menikmati apa enggak? Nikmat. Coba kalau bacaannya panjang-panjang, menikmati? Bacaannya pendek-pendek tadi, alhamdulillah. Membaca Al-Quran menikmati apa enggak? Betul. Target baca 1 juz, dapat 1 halaman sudah lihat, sisanya berapa? Baru juga 1 halaman udah hitung sisanya berapa. Itu tanda-tanda belum menikmati tilawatul Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu harapan kita semua ibadah yang kita laksanakan, kita sudah bisa merasakan kenikmatannya, sehingga betah beribadah, sehingga senang kita melaksanakan ibadah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di malam hari ini saya ingin kembali memaknai puasa kita sebagai junnah, sebagai perisai. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "As-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital." Hendaklah kita ini berusaha meraih bagaimana puasa ini bisa menjadi junnah, bisa menjadi benteng atau perisai atau tameng. Apakah puasa kita sudah bisa menjadi tameng bagi kita untuk menjaga diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu? Apakah puasa kita sudah bisa menjadi benteng dari godaan-godaan syaitan? Apakah puasa kita ini sudah bisa menjadi perisai dari memperturutkan keinginan-keinginan duniawi kita? Ini yang harus kita raih, mumpung masih ada berapa hari lagi? 15 hari lagi, 14 atau 15 ya, tergantung kita mulainya dari pemerintah atau mulainya dari Muhammadiyah. Intinya sisa Ramadan ini kita upayakan kita bisa meraih tameng yang Allah berikan melalui puasa, sehingga ketika ada yang memancing emosi kita, kita bisa mengatakan, "Maaf, saya lagi puasa." Diajak berantem, jawaban kita apa? "Sorry ye." Halo? Diajak berantem, jawaban kita apa? "Sorry ye, saya lagi puasa, ini shaim." Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang dimaksud dengan tameng, sehingga godaan-godaan untuk memperturutkan keinginan-keinginan duniawi bisa kita tahan. Apalagi kita sudah sering mendapatkan penjelasan dan bahkan di banyak ayat Allah mengatakan tentang kehidupan dunia. Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Hidup di dunia memang menyenangkan, tapi kesenangan dunia bisa menipu. Seolah-olah menyenangkannya itu kekal, padahal tidak kekal. Seolah-olah kesenangan itu pasti kita peroleh, ternyata tidak. Seperti itulah Allah menjelaskan tentang
kehidupan dunia. Dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 24. Surat apa? Ayat ini harus diperhatikan supaya nanti sampai di rumah dibuka lagi surat Yunus ayat 24. Benar nggak yang kita bahas hari ini? Allah di dalam surat Yunus ayat 24 menyampaikan kepada kita, wa innama matalul hayatid dunya, dan sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah kamatalimain, seperti perumpamaan air anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fahtalaqa bihi nabatul ardi, lalu setelah turun dari langit bercampurlah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Tumbuhlah ya, kemudian buah mangga, pohon mangga, tumbuhlah pohon durian, tumbuhlah berbagai macam pohon-pohonan. Mimma yakulun nas wal an'am, ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan. Tumbuh-tumbuhan yang di muka bumi ada yang dimakan hanya oleh manusia, tidak dimakan oleh hewan. Ada yang dimakan oleh hewan dan tidak dimakan oleh manusia. Tapi ada juga manusia memakannya, hewan juga memakannya. Apa contoh? Kangkung. Manusia makan kangkung, kambing juga makan kangkung. Berarti manusia ya jangan disamain begitu, harus beda. Manusia sama kambing harus beda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan. Hatta idza akhrajatil ardu zukhrufaha, sampai ketika bumi sudah mengeluarkan keindahannya, wa zayyanat, dan menjadi mempesona, wa dhanna ahluha, penduduk bumi mengira bahwa annahum qadiruna 'alaiha, mereka yakin akan mampu menguasainya. Hatta idza ataha amruna lailan aw nahara, sehingga ketika datang perintah kami, baik di waktu malam maupun di waktu siang, faja'alnaha hasidan, lalu kami menjadikannya terketam, menjadi hancur, menjadi rusak, ka'allam taghna bil amsi, seolah-olah tumbuh-tumbuhan itu kemarin gak ada, seolah-olah gak tumbuh kemarin. Jadi manusia dalam kehidupan dunia ini, sesuatu yang sudah dia lihat, dia yakin dia mampu menguasainya. Pernah punya pengalaman seperti ini? Sudah ngambil makanan ya, berikut lauk pauknya, taruh di atas meja. Sudah itu sudah ngambil air minum di gelas ya, es teh manis misalnya, ambil contoh ya. Kemudian tiba-tiba ada kucing lompat di atas meja, mengenai piring dan gelas, lalu rusak. Pernah alami begitu? Iya, kata kucing, sorry ya, kata kucing. Nah, makanan yang di meja tadi kita sudah yakin ini makanan saya. Air minum yang di dalam gelas tadi sudah kita yakini bakal saya minum. Tapi ternyata kita tidak mampu menguasainya. Hanya dengan melalui kucing yang lompat, Allah mentakdirkan makanan tidak menjadi rezeki kita. Itu dunia seperti itu. Ada juga orang menanam padi, sudah 3 bulan ditungguin sampai tumbuh berbuah dan menguning. Besok siap untuk panen, keluarga dikumpulin tasyakuran, besok kita mau panen.
Yang bakal bekerja memanen besok sudah ditentukan orang-orangnya siapa saja, bagian kerjanya apa saja, rapi semuanya sudah disiapkan. Tengah malam Allah turunkan hujan yang sangat deras, kemudian mengakibatkan jebolnya bendungan. Di mana? Di Demak. Iya, di Demak. Akhirnya membanjiri sawah-sawah yang siap dipanen besok paginya. Hancur semua, gak bisa dipanen. Begitulah manusia, yakin dia bakal menguasai apa yang dia inginkan. Sudah terlihat di hadapan mata, tapi belum tentu dia mampu menguasainya. Itulah takdir Allah terhadap kehidupan dunia. Ada lagi contoh orang sudah yakin tanggal 20 bakal dilantik. Sudah pesta, sudah deklarasi, sudah joget-joget. Pertanyaannya, apakah yakin bakal dilantik tanggal 20 Oktober? Nah, pendukungnya bilang dilantik, Ustaz. Belum tentu itu kehidupan dunia. Apalagi soal kematian kita nggak tahu, belum dilantik wafat misalnya, ini contoh aja, nggak jadi dilantik. Ya. Atau peristiwa-peristiwa yang lain yang membuat dia tidak jadi dilantik. Begitulah Allah menggambarkan tentang kehidupan dunia. Lalu apa yang kita lakukan terhadap sesuatu yang sudah kita yakini bakal menjadi rezeki kita? Kita berharap dan memohon kepada Allah apa yang baik dari yang kita inginkan tersebut ditakdirkan untuk kita. Serahkan kepada Allah untuk menentukan takdirnya. Begitulah kehidupan dunia jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka bulan Ramadan ini menjadi tameng melalui puasa yang kita lakukan. Ini menjadi tameng bagi kita. Jangan sampai orientasi hidup kita adalah dunia. Allah ingin meluruskan kembali orientasi hidup kita. Mungkin sebelum Ramadan ada di antara kita sudah mulai bergeser, bukan lagi akhirat, bukan lagi ibadah, tapi semua hal itu diukur dengan dunia. Maka kemudian muncul kata-kata yang sangat populer di telinga kita, wani piro. Halo? Paham arti wani piro? Banyak orang Jawa kayaknya di sini. Iya. Segala hal diukur dengan wani piro. Pak, tolong dong ajarin saya ngaji wani piro. Pak, minta bantuan Pak, saya butuh keperluan ini. Tolong bantu tenaga aja Pak. Apa belanya? Wani piro. Minta tolong diukur dengan berapa dunia yang mau kasih ke saya. Dan ini prihatin kalau sampai ada guru ngaji ketika diminta tolong mengajar ngaji, pertanyaannya wanita. Bagi rekan-rekan guru ngaji, jauhkan hal-hal semacam ini Ngaji, ngajar Quran itu kewajiban, bukan pekerjaan. Ingat mengajar mengaji itu bukan pekerjaan, tapi itu kewajiban kita. Diminta atau tidak diminta kita ngajar. Kalau diminta jangan dikonversi dengan dunia. Nanti kalau dikonversi dengan dunia, Allah kasih hanya segitu. Minta sekian ratus ribu, ya dikasihnya segitu. Tapi kalau kita enggak konversikan dengan dunia, Allah akan memberi dengan rezeki yang tidak terduga. Bisa jadi rezekinya jauh lebih besar dibandingkan yang dia ucapkan. Begitulah kira-kira dalam kita berkehidupan. Jangan sampai semua itu diukur dengan wani piro. Kalau masih wani piro, orientasi hidup kita berarti masih dunia. Mari kita hilangkan tujuan-tujuan duniawi melalui ibadah bulan Ramadan ini, melalui puasa kita,
maka diharapkan insya Allah tujuan hidup kita lurus kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah, Ramadan masuk, di otak kita semuanya ibadah, ibadah, ibadah. Masuk bulan Ramadan, besok puasa. Masuk bulan Ramadan, malam itu juga tilawatul Quran, 1 juz per ulangan. Besok 2 juz, besoknya lagi 3 juz dan seterusnya. Tarawih kita semangati, alhamdulillah ya. Sedekah kita perbanyak, apalagi kita paham bahwa sedekah terbaik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, kata Rasulullah SAW. Seutama-utamanya bersedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita tingkatkan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul kita mendapatkan atau memperoleh tameng dalam diri kita untuk menghadapi godaan-godaan syaitan, menghadapi godaan-godaan duniawi, dan menghadapi godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kita semua. Puasa menjadi tameng dari api neraka, seperti halnya tameng salah seorang di antara kalian dalam berperang ya. Kalau perang itu butuh tameng kalau mau selamat, maka kalau hidup di dunia ini mau selamat butuh tameng berupa puasa. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.